Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat, cermat, dan juga semangat dalam mengikuti pembelajaran daring nih. Tapi sebelum kita memulai pembelajaran, jangan lupa berdoa dulu ya. Oke anak-anak, setelah minggu kemarin kalian mempelajari pengertian teks persuasi, maka kali ini kita akan mempelajari tentang struktur teks persuasi, kaidah kebahasaan yang ada di dalam teks persuasi, dan apa saja sih langkah-langkah dalam menulis sebuah teks persuasi. Maka dari itu, yuk simak video ibu terus. Nah, pembahasan yang pertama yaitu struktur teks persuasi. Struktur teks persuasi ini terdiri dari 4 bagian nih, yaitu pengenalan isu atau tesis, rangkaian argumen, pernyataan ajakan, serta penegasan kembali. Nah, berikut penjelasan mengenai masing-masing struktur teks persuasi. Bagian yang pertama yaitu ada pengenalan isu atau tesis. Nah, pengenalan isu ini adalah berupa pengantar atau penyampaian tentang masalah yang menjadi dasar tulisan atau pembicaraan itu. Yang kedua adalah rangkaian argumen, yaitu berupa sejumlah pendapat penulis atau pembicaraan terkait dengan isu yang dibicarakan. Pada bagian ini dapat diungkapkan fakta yang mendukung tentang isu atau topik yang dibahasnya. Lalu yang ketiga ada pernyataan ajakan, yaitu sebagai inti dari teks persuasi yang di dalamnya dinyatakan dorongan. Pernyataan ajakan ini merupakan hal yang sebenarnya ingin disampaikan, tapi terlebih dahulu diberi pengantar berupa pengenalan isu yang diikuti dengan argumen-argumen. Nah, bagian struktur yang terakhir yaitu ada penegasan kembali, yaitu menegaskan kembali inti pernyataan, fakta, dan ajakan yang sebelumnya telah dipaparkan. Setelah mengetahui pengertian dan struktur teks persuasi, kita bisa melakukan telaah terhadap sebuah teks persuasi. Teks persuasi yang akan kita telaah adalah berjudul Internet dan Haki. Nah, silahkan kalian baca dulu ya teksnya. Nah, setelah kalian baca, mari kita petakan masing-masing strukturnya. Untuk yang pertama ada paragraf mengenai pengenalan isu. Nah, tertera pada paragraf pertama dan juga kedua. Mengapa? Karena pada bagian ini dikenalkan isu tentang haki atau hak-hak reproduksi. Nah, bagian yang kedua yaitu ada rangkaian argumen. Rangkaian argumen ini tertera pada paragraf ketiga, keempat, dan juga kelima. Mengapa? Karena pada paragraf keempat ini dipaparkan mengenai alasan atau argumen pentingnya haki bagi para remaja. Salah satunya agar mengetahui dan bisa menentukan pilihan yang bertanggung jawab. Selanjutnya ada pernyataan ajakan. Nah, pernyataan ajakan ini tertera pada paragraf ke-6. Nah, pada paragraf ke-6 ini terdapat ajakan-ajakan, yaitu ajakan untuk mencari informasi yang positif dari internet tentang haki. Bisa kalian lihat ajakan atau himbauan tersebut tertera pada kalimat terakhir, yaitu kita diminta untuk menghimbau atau selalu berhati-hati dan waspada terhadap situs-situs yang akan kita kunjungi. Bagian terakhir yaitu ada penegasan kembali.
Nah, penegasan kembali ini tertera pada paragraf ke-7, yaitu pada bagian ini ada penegasan kembali bahwa internet bisa digunakan sebagai penambahan wawasan dan sumber informasi yang kita butuhkan. Nah, anak-anak, demikianlah hasil menelaah teks persuasi dari teks internet dan haki. Selanjutnya, kita akan membahas tentang kaidah kebahasaan teks persuasi. Nah, kaidah kebahasaan teks persuasi ini tidak jauh kaitannya dengan struktur dan ciri teks persuasi. Karena dalam struktur dan tujuannya adalah mengajak. Maka dari itu, kaidah kebahasaan yang digunakan teks persuasi adalah kalimat ajakan. Oke anak-anak, kaidah kebahasaan dalam teks persuasi ini ada 5. Yang pertama, pernyataan bujukan. Yang kedua, menggunakan kata teknis. Ketiga, menggunakan kata penghubung argumentatif. Keempat, menggunakan kata kerja mental. Dan yang kelima, menggunakan opini dan juga fakta. Adapun penjelasan dan telaah kaidah kebahasaan teks persuasi di dalam teks internet dan haki sebagai berikut. Nah, kaidah yang pertama yaitu ada pernyataan bujukan. Pernyataan bujukan merupakan tanda utama dari sebuah teks persuasi, yaitu bersifat untuk mengajak. Kalimat atau pernyataan yang berupa bujukan ditandai dengan penggunaan kata penting, harus, sepantasnya, seharusnya, dan lain sebagainya. Dalam teks internet dan haki ini, pernyataan bujukan terdapat dalam paragraf ke-7, yaitu pada kalimat jadikanlah wahana yang satu ini sebagai penambah wawasan. Nah, di situ terdapat kata jadikanlah yang berarti menandai bahwa itu kata bujukan atau ajakan. Nah, selanjutnya ada di paragraf ke-5, yaitu pada kalimat bersyukurlah sekali kalau orang tua kita berbaik hati, mau berbagi dan terbuka sama kita tentang apa saja yang kita tanyakan sama mereka. Nah, di situ ditandai dengan kata bersyukurlah. Kaidah yang kedua yaitu menggunakan kata teknis. Yang dimaksud dengan kata teknis adalah kata-kata yang berkaitan langsung dari topik yang dibahas atau kata-kata yang sesuai dengan bidangnya masing-masing yang sedang dibicarakan. Misalnya nih, temanya tentang menjaga lingkungan pertanian, maka kata yang digunakan atau kata teknis yang digunakan yaitu persemaian, irigasi, pupuk, dan lain-lain. Masing-masing dari persuasi memiliki kata teknis yang berbeda sesuai dengan topik yang dibahasnya. Nah, di dalam teks internet dan haki ini, maka kata teknis berkaitan dengan teknologi internet dan kesehatan reproduksi pada remaja. Berikut kata teknisnya: reproduksi, situs, aborsi, teknologi internet, dan lain sebagainya. Nah, kaidah kebahasaan yang ketiga yaitu menggunakan kata penghubung argumentatif. Adalah kata penghubung yang menandakan hubungan alasan, ditandai dengan kata jika, sebab, karena, dengan demikian, akibatnya, oleh karena itu, dan lain-lain. Adapun contoh kata penghubung argumentatif dalam teks internet dan haki adalah akibatnya mereka menyesal lalu terpikir untuk aborsi. Yang keempat adalah menggunakan kata kerja mental yang merupakan jenis kata kerja yang mengekspresikan respons atau sikap seseorang terhadap suatu tindakan, keberadaan, atau pengalaman. Nah, ditandai dengan kata diharapkan, memperkirakan, berasumsi, menyimpulkan, berpendapat, dan mengingatkan. Nah, adapun contoh dari kata kerja mental dalam teks internet dan haki adalah sebagai berikut. Oke, kaidah kebahasaan yang terakhir yaitu ada pendapat, opini, dan fakta. Nah, anak-anak,
Adanya pendapat dan fakta dalam teks persuasi merupakan data pendukung untuk menyatakan isu dan memperkuat ajakan. Nah, pendapat itu sendiri artinya bagian yang muncul sebagai ajakan dan rujukan. Sedangkan fakta merupakan sebagai dasar untuk mengajak untuk melakukan sesuatu. Adapun kalimat pendapat dalam teks internet dan haki sebagai berikut. Wah, bosan ya bolak-balik mengupas masalah yang satu itu? Lalu, supaya kita bisa tahu dan bisa menentukan pilihan atas diri dan kesehatan reproduksi kita. Nah, selanjutnya ada fakta, yaitu lewat situs-situs tertentu di internet, beragam informasi yang kita butuhkan bisa kita dapatkan. Lalu, dari 10 itu, salah satunya adalah mendapatkan informasi yang tepat mengenai reproduksi remaja. Nah, anak-anak, pembahasan kita yang terakhir yaitu mengenai langkah-langkah menulis teks persuasi. Nah, langkah-langkah ini ada 4, yaitu menentukan tema, menentukan fakta atau pendapat sesuai tema. Yang ketiga, menyusun fakta atau pendapat sesuai struktur. Misalnya, pengenalan tema, rangkaian argumen yang berisikan pendapat atau fakta, dan yang terakhir, pernyataan ajakan. Nah, langkah yang keempat yaitu mengembangkan kerangka teks tersebut. Nah, langkah yang pertama yaitu menentukan tema dan juga bujukan utama. Misalnya, temanya menjaga lingkungan mengatasi banjir. Bujukan utamanya, mari jaga kebersihan dan kondisi lingkungan kita agar terhindar dari bencana banjir. Nah, anak-anak, tema yang diangkat untuk teks persuasi bisa sangat beragam ya. Mulai dari rajin sekolah, taat pada orang tua, jauhi narkoba, dan lain-lain. Tentu saja, bujukan utamanya juga disesuaikan dengan tema tersebut. Yang diangkat sebagai tema teks persuasi dalam langkah-langkah kali ini adalah tema lingkungan, yang kebetulan saja contoh ini dibuat karena sedang musim hujan ya. Jadi tema menjaga lingkungan sangat cocok untuk teks persuasi kali ini. Nah, langkah yang kedua yaitu ada menentukan fakta atau pendapat sesuai dengan tema, dengan cara mencatat perincian-perincian yang mengarahkan pada ajakan itu yang berupa fakta atau pendapat. Nah, berikut contoh kalimatnya. Indonesia merupakan wilayah dengan pemukiman penduduk yang padat. Itu merupakan sebuah fakta. Lalu yang kedua, Indonesia selalu mengalami musim hujan. Itu juga merupakan dengan fakta. Yang ketiga, daya dukung lingkungan dan drainase harus baik. Itu merupakan pendapat ya. Yang keempat, drainase dan resapan air dibutuhkan saat hujan. Itu merupakan fakta juga. Nah, yang kelima, masyarakat kurang peduli terhadap lingkungan. Itu merupakan sebuah pendapat. Rincian-rincian yang tadi merupakan hal pokok yang bisa disusun menjadi kalimat. Kalimat-kalimat yang disusun di bagian 3 nanti harus sesuai dengan strukturnya, berkaitan dengan rincian yang telah ditentukan di atas. Nah, langkah yang ketiga yaitu menyusun pendapat, fakta, rumusan ajakan sesuai dengan struktur teks persuasif. Nah, dalam membuat teks persuasi yang harus diperhatikan betul adalah strukturnya. Minimal ada 3 struktur teks persuasi yang dipenuhi, yaitu pengenalan isi atau tema, rangkaian argumen atau pendapat atau fakta, dan yang ketiga pernyataan ajakan. Berikut contoh-contohnya. Untuk yang pertama ada pengenalan tema. Contoh kalimatnya yaitu dalam kehidupan manusia harus bisa menyesuaikan dengan lingkungan. Selanjutnya, manusia mengubah lingkungan agar sesuai dengan dirinya. Selanjutnya, manusia bisa mengakibatkan kerusakan lingkungan. Nah, untuk rangkaian argumen, contoh kalimatnya, pemukiman di Indonesia ada berupa pemukiman padat penduduk. Lalu yang kedua, kita tahu Indonesia selalu mengalami 2 musim, yaitu musim kemarau dan musim hujan. Yang ketiga,
Kondisi pemukiman yang tidak ditata dan dikelola dengan baik mengakibatkan daya dukung lingkungan sangat tidak baik. Yang keempat, salah satu wujud dari tidak baiknya daya lingkungan adalah kondisi drainase dan saluran air yang tidak memadai. Nah, yang terakhir, masyarakat kurang peduli terhadap kondisi lingkungan sekitarnya sehingga memperparah keadaan. Lalu untuk pernyataan ajakan, contoh kalimatnya seperti mari menjaga lingkungan masing-masing agar daya dukung lingkungan tetap sesuai kebutuhan kita semua. Yang kedua, mari jaga kebersihan lingkungan, salah satunya dengan cara membersihkan saluran air. Nah, yang terakhir, mari buat dan jaga saluran air agar tetap terbuka dan mengalir, jangan malah ditutup. Kerangka teks persuasi yang masih berupa kalimat-kalimat terpisah seperti tadi dapat dirangkai dan dikembangkan agar menjadi teks persuasi yang utuh. Nah, anak-anak, langkah terakhir yaitu mengembangkan kerangka teks. Mengembangkan kerangka ini menjadi teks persuasi yang lengkap dengan memperhatikan kaidah kebahasaannya. Berikut teks persuasi yang utuhnya, silahkan kalian baca ya. Nah, oke anak-anak, contoh teks persuasi yang tadi bisa diberi judul dengan Jaga Lingkungan, Cegah Banjir. Oke anak-anak, sebelum Ibu akhiri pembelajaran kita kali ini, Ibu ingin memberikan kalian tugas dulu. Nah, kalian bisa membaca teks Sumpah Pemuda berikut ini, atau jika kalian ingin membacanya langsung di buku, kalian bisa membuka bukunya pada halaman 181. Setelah kalian baca teks Sumpah Pemuda ini, silahkan kalian kerjakan tugas yang Ibu berikan atau soal yang Ibu berikan mengenai struktur teks persuasi.